Di sini, kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai perubahan sosial masyarakat terkait adanya aplikasi TikTok yang beranggotakan Hayu Kanawang Pawestri, saya sendiri Elizabeth Yoselina Wijaya, Benedikta Kristabel Neza Ardani, Fitri Salasi Novianti, dan Vivit Herlina BT. Bagaimana perubahan sosial TikTok dapat terjadi? Tidak dapat dipungkiri, perkembangan teknologi internet saat ini telah banyak memberikan manfaat, seperti mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi internet dapat memberikan kemudahan berkomunikasi bagi umat manusia. Itu seperti kita dapat dengan mudah bertukar kabar tanpa melalui perantara dan dapat dilakukan baik dalam jarak jauh maupun jarak dekat. Hal ini telah membentuk masyarakat digital yang memiliki kebebasan untuk berinteraksi melalui sosial media. Kepercayaan diri sangat penting bagi remaja. Dengan banyaknya pengguna TikTok akan berpengaruh dengan kepercayaan diri remaja. Karena TikTok merupakan sebuah media yang menyebarluaskan berbagai kreativitas dan keunikan pada setiap penggunanya. TikTok sendiri memiliki misi untuk menginspirasi kreativitas dan membawa sukacita bagi para penggunanya. Penyebab perubahan sosial TikTok. Yang pertama, kemajuan teknologi internet yang begitu pesat yang menjadikan masyarakat hidup di dalam dunia virtual. Yang kedua, tuntutan untuk bisa menggunakan dan mengasah kreativitas. Yang ketiga, mudahan yang ditawarkan oleh teknologi internet, siapapun dapat melakukan apapun, dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, kecenderungan era media baru. Pengguna tidak lagi bersifat pasif. Yang kelima, terdapat berbagai fitur pada aplikasi TikTok yang memberikan kemudahan bagi manusia untuk menjalin hubungan satu sama lain. Dampak negatif yang pertama yaitu terdapat banyak video yang tidak layak dijadikan contoh, misalnya yaitu penistaan agama ataupun konten dewasa yang tidak layak dilihat oleh anak-anak. Yang kedua yaitu terdapat berita hoax. Contohnya yang saat ini sedang heboh dibicarakan oleh publik yaitu pemberitaan tentang Atta Halilintar yang memiliki utang. Yang ketiga yaitu memperkenalkan produk yang tidak sesuai atau produk yang palsu. Yang keempat, kecanduan hingga malas bergerak. Nah, kita terkadang terlalu asik dengan tontonan yang disajikan oleh TikTok sampai kita lupa waktu dan pekerjaan lainnya terbengkalai. Dan yang terakhir adalah menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Nah, di sini persaingan itu yaitu ketika seseorang memperkenalkan produk dan orang yang tidak senang dengan produk tersebut memberikan komentar yang tidak baik sehingga mengirim bahwa produk tersebut memang tidak baik. Yang ditimbulkan yaitu meningkatkan trafik pencaharian dan membangun relasi secara luas dan meningkatkan brand awareness. Nah, di sini ketika kita telah memiliki banyak viewers dan banyak followers, kita akan digayat orang untuk menjadi brand ambassador, dan dari situ banyak orang yang bertanya kepada kita sehingga kita memiliki relasi yang baru. Yang kemudian adalah sarana hiburan dan sarana belajar. Nah, ketika kita sedang mood atau kita sedang mood streaming, TikTok bisa menjadikan sarana untuk meningkatkan mood kita. Kemudian mendapatkan informasi, kita tidak asing lagi bahwa saat ini ada informasi penting yang berada di TikTok. Dan yang terakhir, mendorong kreativitas seseorang untuk membuat suatu karya yang juga. Kemudian dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat yaitu menjadi apatis dan cuek terhadap lingkungannya karena terlalu sibuk dengan kehidupannya sendiri. Kemudian dikarenakan sibuk dan terlalu terhibur dengan konten TikTok, anak-anak menjadi malas belajar dan orang tua sulit berkomunikasi dengan anaknya. Kemudian terlalu sibuk berkomentar di TikTok, misalnya berkomentar tentang bagaimana orang itu berpakaian, bagaimana ia bergerak, yang padahal itu bukan menjadi urusan kita. Dan yang terakhir adalah permasalahan yang dihadapi dijadikan konten, sehingga banyak orang yang mengetahui dan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Tips yang dapat diterapkan dalam perubahan sosial karena TikTok, yang pertama, kontrol sosial yang dilakukan para orang tua, yaitu kontrol sosial preventif dan represif. Yang kedua, batasi waktu bermain TikTok. Atur timer di jam tangan atau ponsel untuk membatasi jumlah waktu yang dihabiskan. Yang ketiga, cari hobi baru. Coba cari hobi baru untuk mengisi waktu luang. Kamu dapat mempelajari keterampilan baru atau melakukan sesuatu yang selalu diinginkan. Yang keempat, berbanyak bersosialisasi dengan teman atau keluarga. Interaksi sosial dengan orang sekitar kamu adalah hal yang penting dan wajib dipenuhi untuk
menjauhkan kamu dari gangguan kesehatan mental dan menjaga stabilitas emosi kamu. Yang kelima yaitu melakukan kegiatan sharing dan pengalaman berbagai tips pemanfaatan sosial media. Kesimpulan, perkembangan teknologi internet pada saat ini, khususnya sosial media TikTok, telah memberikan kontribusi yang signifikan. Salah satu penyebabnya yaitu terdapat berbagai fitur pada aplikasi TikTok yang memberikan kemudahan dan kebebasan berekspresi bagi masyarakat untuk menjalin hubungan satu sama lainnya. Kemajuan internet telah memberikan kemudahan dalam berinteraksi tanpa ada batas waktu, tempat, usia, status, gender, pendidikan, etnis, dan sebagainya. Kebebasan tersebut memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat pengguna aktif media sosial. Secara tidak langsung, hal ini telah membuat perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sekarang. Dengan demikian, masyarakat harus sadar serta bisa memilih dan memilah akan dampak yang diberikan oleh sosial media TikTok tersebut dan harus tetap menjaga etika dalam bersosial media. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih.